Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda pada malam hari ini untuk mau bertemu dengan saya. Saya tahu, untuk membicarakan kecemasan sosial itu sendiri pasti akan sangat sulit bagi Anda, apalagi karena social anxiety kan Anda merasa takut untuk dihakimi oleh orang lain dengan lawan bicara Anda. Nah, tapi tenang saja, pada malam hari ini saya tidak akan menghakimi Anda, namun kita akan mencoba mencari solusinya untuk memperbaiki dan mencarikan solusi aman agar Anda merasa lebih nyaman lagi saat berbicara dengan orang lain. Nah, sebelum itu, saya mungkin akan mengajak Anda melihat cara berpikir yang muncul saat Anda merasa cemas. Bukan untuk menyalahkan Anda, namun supaya kita bisa menemukan cara yang lebih tepat untuk membantu Anda agar dapat berkomunikasi dengan orang lain lebih baik lagi ke depannya. Kalau ada bagian yang mungkin terasa tidak nyaman bagi Anda boleh minta untuk berhenti dan coba untuk saya lanjutkan ke pertanyaan lain saja. Karena saya mungkin akan bertanya cukup banyak untuk menggali informasi dari Anda agar kita dapat menemukan solusi yang tepat untuk Anda. Nah, sebelum itu, bolehkah Anda menceritakan situasi sosial yang mengganggu Anda belakangan ini, yang membuat Anda merasa cemas? Jadi kemungkinan kecemasan terbesar saya tuh ada misalnya di keramaian gitu ya. Nah, misalnya saya di keramaian itu saya selalu menganggap orang-orang itu selalu memandang pandangan orang itu selalu ke saya. Nah, itulah makanya saya tuh berpikir kayak saya nih harus bertindak di mana misalnya di keramaian. Nah, itulah yang menjadi kecemasan saya. Saya itu selalu apa yang saya omongkan, apa yang saya lakukan, saya itu selalu berpikir kayak ini kayaknya orang ini memperhatikan saya lah. Nah, jadi kecemasan saya itu lebih ke gimana omongan orang saya. Oh, jadi Anda ini takut ini apa kayak takut pendapat orang lain terhadap Anda gitu? Betul. Nah, uh, apalagi misalnya saya berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Nah, itu tuh saya selalu memikirkan mungkin lebih ke arah keenakan tadi bilangnya. Nah, saya itu selalu mikir kayak misalnya saya ngomong gini kira-kira dia tersinggung atau enggak ya, misalnya saya melakukan ini dia tersinggung atau enggak, atau misalnya gurauan saya gimana gitu. Nah, itulah kenapa saya misalnya ketemu orang yang baru dikenal itu udah kayak kaku sekali, cuma lebih ke menjaga perasaan aja sih sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin orang itu tidak masalah, cuman tuh saya itu terlalu cemas gimana nanti pandangan dia itu ke saya gitu. Berarti pada intinya Anda ini khawatir dengan pendapat dia dan pandangan dia terhadap kamu gitu. Iya, padahal kalau dipikir mungkin orang pun tidak peduli ya kita mau gimana, cuman pemikiran yang berlebih ini jadi membuat kita cemas gitu, takut nanti orang ini kayaknya kalau saya gini mungkin nanti bakal dibenci, kalau saya ngomong ini mungkin nanti dia sakit hati. Nah, padahal kalau dipikir juga kayak seharusnya sih tidak apa-apa ya, itu sih hal normal harusnya. Cuman ya itulah gara-gara kecemasan saya yang berlebih gitu, jadi kayak takut gitu mau ngapa-ngapain. Oh, itu kan pikiran yang irasional berlebihan itu tuh. Dari situlah muncul rasa cemas Anda itu. Tapi rasa kecemasan ini memang hal yang normal bagi kita semua. Jadi bukan berarti Anda itu salah atau tidak normal begitu. Enggak, kamu ini normal kok. Karena kita semua manusia kan pasti pernah masa cemas. Tapi kalau yang berlebihan itu pasti dapat mengganggu diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita coba mencari solusinya bagi Anda. Kalau begitu, kalau misalnya kamu lagi mencoba berbicara dengan orang itu yang tadi, apakah Anda pernah merasa tidak nyaman gitu? Lebih spesifiknya ke orang yang baru yang tidak dikenal sih. Jadi kami itu tidak saling kenal, cuman kami itu kayak ngobrol gitu. Nah, itu tuh saya itu lebih memikirkan perasaan dia tuh nanti gimana dengan penilaian saya gitu. Oh, tapi kalau misalnya yang dengan yang sudah dikenal gimana? Kalau yang udah akrab banget itu santai sih, saya mau gurau gimana pun saya itu udah ngerti, pasti dia paham saya gimana. Oh, Nah, dia kan udah tahu ya pendapat kamu itu orangnya kayak gimana. Jadi pendapat kamu juga sudah tahu pendapat orang itu dengan kamu itu gimana gitu. ya, nah kalau yang tidak dikenal nih kan kita kan tidak tahu dia nih uh, tingkat bisa digurauinnya itu semana. Nah, banyak lah yang saya pikirkan, jadi itu tuh buat saya cemas gitu.
Nah, tapi apakah sudah pernah Anda terbukti kalau misalnya Anda lagi berbicara dengan orang yang tidak dikenal nih, tapi apakah sudah pernah ada buktinya kalau orang itu tuh memberikan judge kepada Anda kayak berpendapat yang jelek tentang Anda gitu? Pernah tidak? Mungkin kalau secara spontan dia ngomong itu nggak pernah ya. Nah, cuman saya merasa ini kayak nggak enak gitu rasanya memikirkan itu, kayaknya nggak seharusnya lah aku ini gini gitu. Nah, itulah kecemasan saya gitu. Nah, berarti kamu itu harus coba untuk tidak terlalu memikirkan terlalu memikirkan tindakan yang irasional Anda itu, kayak misalnya kecemasan Anda, semua yang misalnya apa yang Anda khawatir kayak gimana kalau misalnya saya mengatakan ini paksa dia kesakiti gitu. Itu Anda coba untuk tidak terlalu pikirkan terlebih dahulu dan coba untuk bandingkan diri Anda. Anda yakinkan diri Anda kalau Anda ini tidak akan menyakiti diri dia, tidak akan menyakiti perasaan dirinya, karena kita kan belum mencobanya kan, kita belum mencoba dan belum coba untuk berbicara, tapi kita ini pikiran irasional kita ini kan lebih kuat, jadi kan kadang kan ya emang cemasnya kan berlebihan gitu, jadi bikin kita gak jadi ngomong dengan dia, gak jadi ngomong ini gitu, takut cemas karena khawatir ini. Nah, tapi kita bisa coba untuk menyingkirkan dulu, walaupun kedengarannya susah, tapi Anda bisa coba untuk pelan-pelan menyingkirkan semua perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang khawatir itu, yang negatif itu. Anda coba singkirkan semua, lalu Anda coba untuk beranikan diri Anda, yakinkan diri Anda untuk bisa berbicara dengan orang itu. Perlahan-lahan pasti akan bisa untuk menghilangkan rasa cemas itu. Kita kan perlu belajar pelan-pelan juga, jadi kayak dari awal pelan-pelan dulu, lalu sampai kita masa sudah berhasil, itu kan pasti rasanya kayak berarti pikiran irasional saya ini salah, kecemasan saya ini salah gitu. Karena kan kalau misalnya sudah kita lakukan, tahu-taunya nggak sesuai dengan pikiran irasionalitas kita yang cemas berlebihan tadi, pasti kita merasa kayak lega karena pikiran kita yang irasional itu salah selama ini. Tidak ada yang kamu tidak dijudge, kamu tidak dihakimi, kamu tidak diberikan pendapat yang buruk tentang diri Anda. Pasti kan rasanya kan lega kalau misalnya kita tahu semua irasionalitas kita itu hanyalah kecemasan berlebihan saja. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita untuk mencoba meyakinkan diri dan membandingkan diri terlebih dahulu untuk melakukan apa yang Anda ingin lakukan itu. Oke, berarti kita tuh nggak perlu memikirkan gimana pandangan orang kita ya. Iya, jangan terlalu khawatir gitu, jangan terlalu berlebihan. Jadi asal kita melakukan itu tuh positif dan tidak ada pengaruh yang negatif untuk orang lain, itu tidak perlu memikirkan secara berlebihan gitu. Ya, benar sekali. Tidak perlu terlalu berlebihan, asalkan apa yang kamu lakukan itu positif dan tidak mengarah ke hal-hal yang negatif, itu pasti kita tidak akan diberikan pendapat yang negatif kok dari orang lain. Mungkin saya nih terlalu berlebihan ya tentang pandangan nanti orang nih gimana gitu pandang saya ini. Ya, kita tidak menyalahkan kamu karena kan kecemasan ini kan normal, wajar bagi kita. Jadi tidak ada menyudutkan kamu kalau kamu itu salah, juga tidak, memang bukan salah kamu. Tapi memang kalau sudah berlebihan seperti itu, ada baiknya kita coba untuk menyingkirkannya. Oke sih, saya udah merasa lega sih mendengarnya dengan kesimpulan-kesimpulan yang abang berikan. Jadi mungkin kalau di keramaian nanti saya bisa lebih pede lah, mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahannya bisa, tapi kalau misalnya memang masih merasa kurang lagi, bisa coba balik ke saya lagi, saya bisa bantu lagi untuk menggali-galinya gitu.